Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mirda Olivia. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2002. Berikut akan saya presentasikan hasil LK 3.1 menyusun best practice, yaitu menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, lokasi saya berada di SMK Perikanan Provinsi Riau, lingkup pendidikan SMA SMK. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan keberanian peserta didik saat mengeluarkan pendapat pada materi debat kelas 10. Penulis Mirda Olivia, tanggal 15 Oktober 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Nah, di sini kemampuan mengemukakan pendapat yang dikuasai peserta didik dapat membantu peserta didik memperoleh hasil belajar yang optimal. Apabila peserta didik tidak memiliki kemampuan mengemukakan pendapat, dikhawatirkan peserta didik akan mengalami berbagai gangguan dan hambatan dalam mencapai keberhasilan belajarnya. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik yang berani tampil untuk mengemukakan pendapat pada saat proses pembelajaran masih sangat sedikit. Permasalahan ini salah satunya dialami oleh peserta didik kelas 10 di SMK Perikanan yang menyebabkan peserta didik tidak aktif dalam mengemukakan pendapat, kurang percaya diri untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dalam proses belajar. Permasalahan ini terlihat jelas pada pembelajaran materi teks debat. Saat praktik debat dilaksanakan, yang dominan aktif hanya 2 atau 3 orang peserta didik saja. Kondisi ini juga diperburuk dengan kurang tepatnya metode pembelajaran yang dipilih pendidik serta menggunakan media atau mosi debat yang tidak menarik. Setelah tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, di sini hasilnya adalah setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi dari sisi peserta didik yaitu 1. Peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, motivasi peserta didik dalam proses belajar kurang. 3. Kurangnya rasa percaya diri peserta didik dalam menyampaikan ide atau pendapatnya saat praktik debat. Ada juga tantangan dari guru seperti 1. Faktor guru dalam memilih media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang kedua, masih kurangnya memaksimalkan penggunaan TPACK di kelas. Ketiga, penerapan metode pembelajaran yang belum bervariasi. Keempat, modal pembelajaran inovatif yang digunakan belum sesuai dengan materi yang disampaikan. Tantangan itu menyebabkan guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Seperti menggunakan mosi yang biasa terjadi di lingkungan peserta didik, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe time token, pemanfaatan media pembelajaran audiovisual, juga penggunaan LKPD dalam pembelajaran. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Tantangan yang ada di atas harus diselesaikan dengan baik oleh seorang guru. Di antaranya dengan 1. Berkaitan dengan bahan ajar. Seorang guru harus bisa membuat bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menarik bagi peserta didik. Bahan ajar yang mudah dipahami peserta didik nantinya akan membantu peserta didik dalam pemahaman materi yang akan disampaikan. Yang kedua, berkaitan dengan media ajar. Guru bisa memanfaatkan media audiovisual dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran membantu peserta didik dalam proses belajar daripada peserta didik hanya membayangkan. Media belajar dengan bantuan PowerPoint sangat membantu peserta didik dalam hal memahami materi yang diajarkan. 3. Berkaitan dengan LKPD.
Guru harus memanfaatkan LKPD dalam pembelajaran. LKPD digunakan untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar dan merupakan sarana untuk membantu mempermudah kegiatan belajar sehingga terbentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Keempat, berkaitan dengan metode pembelajaran, seorang guru dalam pembelajaran harus bisa menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran tidak monoton. Guru harus bisa menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, dengan menerapkan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan eksperimen. 5. Berkaitan dengan model pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus merancang proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam hal ini, model pembelajaran yang digunakan adalah kooperatif tipe time token. Dalam penerapan model kooperatif harus sesuai dengan sintaknya, mulai dari tahap 1 sampai akhir dituangkan dalam kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terhadap strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari penggunaan media audiovisual dan penggunaan PPT, peserta didik menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik lebih bersemangat dan tidak mudah bosan dalam pembelajaran, karena dalam pembelajaran dibagi dalam kelompok untuk diskusi, mengamati serta memecahkan masalah untuk memperoleh kesimpulan. Dengan penggunaan model kooperatif tipe time token juga menjadikan pembelajaran semakin aktif yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir, memecahkan masalah yang dibahas pada praktik debat. Peserta didik jadi mendapat kesempatan yang sama dalam mengungkapkan pendapat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh pendidik. Yang menjadi keberhasilan dalam strategi yang dilakukan adalah penerapan model kooperatif tipe time token yang runtut sesuai dengan sintaknya, penguasaan kelas yang baik dan manajemen waktu yang baik dalam menyampaikan materi. Akan tetapi, dalam aksi ini menyadari masih ada kekurangan, yaitu sedikit sulit membagi waktu berbicara peserta didik yang di jumlah peserta didiknya banyak. Kekurangan tersebut menjadi masukan untuk perbaikan nantinya di praktek pembelajaran selanjutnya agar hasilnya lebih maksimal. Oke, terima kasih. Itulah hasil best practice saya pada PPG tahun 2022 kategori 2. Terima kasih.